Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Setia Eka Nafianti, perwakilan dari kelompok ISPA, akan memimpin acara diskusi pada malam hari ini. Untuk susunan acara diskusi pada malam hari ini, yang pertama, pembukaan, penyampaian materi, yang ketiga, sesi tanya jawab, yang terakhir penutup. Memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok pneumonia kepada Saudara Eka Nesti Pratiwi. Dipersilahkan. Baik Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Eka Nesti Pratiwi, saya dari kelompok pneumonia ingin menjelaskan tentang apa itu asuhan keperawatan pneumonia. Next Kak. Pengertian pneumonia. Pneumonia adalah suatu proses peradangan di mana terdapat konsolidasi yang disebabkan pengisian rongga alveoli oleh eksudat. Pertukaran gas tidak dapat berlangsung pada daerah yang mengalami konsolidasi. Begitupun dengan aliran darah di sekitar alveoli menjadi terhambat dan tidak berfungsi maksimal, hipoksemia dapat terjadi. Bergantung pada banyaknya jaringan paru-paru yang sakit. Somantri 2012. Next Kak. Etiologi pneumonia. Menurut Amin dan Herdi 2015, penyebaran infeksi terjadi melalui droplet dan sering disebabkan oleh Streptococcus pneumonia, melalui selang infus oleh Staphylococcus aureus, sedangkan pada pemakaian ventilator oleh Peruginosa dan Enterobacter. Dan masa kini terjadi karena perubahan keadaan pasien seperti kekebalan tubuh dan penyakit kronis, polusi lingkungan, dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat masuk ke paru-paru. Organisme bermultiplikasi dan jika telah berhasil mengalahkan mekanisme pertahanan paru, terjadi pneumonia. Selain di atas, penyebab terjadinya pneumonia sesuai penggolongannya. Dari ASI dan Effendi 2014 yaitu yang pertama ada bakteri, yang kedua ada virus, yang ketiga ada Mycoplasma pneumonia, yang keempat ada jamur, yang kelima ada aspirasi, yang keenam ada pneumonia hipostatik. Tanda dan gejala pneumonia. Menurut Amin dan Herdi 2015, tanda dan gejala pneumonia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah demam. Demam sering tampak sebagai tanda infeksi yang pertama. Paling sering terjadi pada usia 6 bulan sampai 3 tahun dengan suhu mencapai 39,5 derajat Celcius sampai 40,5 derajat Celcius, bahkan dengan infeksi ringan. Mungkin malas dan pekarangsang atau terkadang euforia dan lebih aktif dari normal. Beberapa anak bicara dengan kecepatan tidak biasa. Yang kedua ada meningitis. Meningitis sendiri yaitu tanda-tanda meningeal tanpa infeksi meninges. Terjadi dengan awitan demam tiba-tiba dengan disertai sakit kepala, nyeri, dan kekakuan pada punggung dan leher. Nah, yang ketiga ada anoreksia. Apa sih anoreksia itu? Anoreksia itu merupakan hal yang umum yang disertai dengan penyakit masa kanak-kanak. Seringkali merupakan bukti awal dari penyakit, menetap sampai derajat yang lebih besar atau lebih sedikit melalui tahap demam dari penyakit. Seringkali memanjang sampai ke tahap pemulihan. Yang keempat ada muntah. Anak kecil mudah muntah bersamaan dengan penyakit yang merupakan petunjuk untuk awitan infeksi. Biasanya berlangsung singkat, tetapi dapat menetap selama sakit.
Nah, yang kelima ada diare. Biasanya ringan. Diare sementara tetapi dapat menjadi berat, sering menyertai infeksi pernafasan, khususnya kena virus. Selanjutnya yang keenam adalah nyeri abdomen, merupakan keluhan umum, kadang tidak bisa dibedakan dari nyeri apendiksitis. Yang ketujuh ada sumbatan nasal, yaitu lubang hidung dari bayi mudah tersumbat oleh pembengkakan mukosa dan eksudasi. Dan yang kedelapan ada keluaran nasal, yaitu sering menyertai infeksi pernafasan, mungkin encer dan sedikit lendir kental dan purulen, bergantung pada tipe dan tahap infeksi. Dan yang kesembilan ada batuk. Apa sih batuk itu? Yaitu merupakan gambaran umum dari penyakit pernafasan. Yang ke-10 ada bunyi pernafasan seperti mengi, mengorok, atau crickles. Yang ke-11 ada sakit tenggorokan. Merupakan keluhan yang sering terjadi pada anak yang lebih besar. Dan yang ke-12 ada keadaan berat pada bayi tidak dapat menyusui makan atau minum. Yang dimaksud itu adalah memuntahkan semuanya, yaitu biasanya kejang, letargis, atau tidak sadar, cyanosis, distress, dan pernapasan berat. Dan yang ke-13 adalah batuk atau kesulitan bernafas. Next, Kak. Patofisiologi pneumonia. Mikroorganisme mencapai paru melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama ketika individu yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Mikroorganisme dilepaskan ke dalam udara dan terhirup oleh orang lain. Yang kedua ada mikroorganisme dapat juga terinspirasi dengan aerosol dari peralatan terapi pernapasan yang terkontaminasi. Yang ketiga pada individu yang sakit atau higien giginya buruk, flora normalorafaring dapat menjadi patogenik. Dan yang keempat ada Staphylococcus dan bakteri garam negatif dapat menyebar melalui sirkulasi dari infeksi sistemik, sepsis, atau jarum obat intravena yang terkontaminasi. Tersebut ada pathway pneumonia, bisa dilihat. Next, Kak. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Menurut Amin dan Herdi 2015, pemeriksaan penunjang pneumonia adalah yang pertama ada sinar X, yaitu mengidentifikasikan distribusi struktural. Misal ada lobar bronchial, dapat juga menyatakan abses. Yang kedua ada biopsi paru untuk menetapkan diagnosis. Yang ketiga ada pemeriksaan kultur, sputum, dan darah untuk dapat mengidentifikasi semua organisme yang ada. Yang keempat ada pemeriksaan serologi membantu dalam membedakan diagnosis organisme khusus. Dan yang kelima ada pemeriksaan fungsi paru untuk mengetahui paru-paru, menetapkan luas berat penyakit, dan membantu diagnosis keadaan. Dan yang keenam ada spiometrik statik untuk mengkaji jumlah udara yang aspirasi. Dan yang ketujuh ada bronkoskop untuk menetapkan diagnosis dan mengangkat benda asing. Penata laksanaan medis. Yang pertama, pemberian antibiotik melalui intravena atau melalui mulut atau oral untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Yang kedua, ada pemberian cairan intravena jika anak tidak dapat minum dengan baik selama sakit. Dilakukan terapi oksigen. Yang ketiga, ada penyedotan pada hidung dan mulut anak untuk mengeluarkan lendir yang kental. Dan yang terakhir, ada penanganan masalah pernapasan lain tergantung situasi yang ada seperti terapi. Penata laksanaan keperawatan. Yang pertama ada perbanyak istirahat, yang kedua ada memberikan lebih banyak cairan tiap saat, yang ketiga ada gunakan pelembab udara di kamar anak ibu, memberikan acetaminophen untuk mengatasi demam dan ketidaknyamanan, dan yang terakhir bisa memberikan obat batuk. Pengkajian pneumonia.
Pengkajian keperawatan dilakukan dengan cara pengumpulan data secara subjektif, data yang didapatkan dari pasien atau keluarga, melalui metode anamnesa dan data objektif atau data hasil pengukuran atau observasi. Menurut Nur Arif tahun 2015, pengkajian yang harus dilakukan adalah yang pertama ada identitas, nama, usia, dan juga jenis kelamin. Dan yang kedua ada riwayat sakit dan kesehatan yang meliputi keluhan utama. Pasien mengeluh batuk dan sesak napas. Dan selanjutnya riwayat penyakit sekarang pada awalnya keluhan batuk tidak produktif, tapi selanjutnya akan berkembang menjadi batuk produktif sehingga mukus purulen kekuning-kuningan busuk. Klien biasanya mengeluh mengalami demam dan menggigil. Onset mungkin tiba-tiba dan berbahaya. Adanya keluhan nyeri pada pleuritis, sesak napas, peningkatan frekuensi hijauan, kecoklatan atau kemerahan, dan sering pernapasan dan nyeri kepala. Yang ketiga ada riwayat penyakit dahulu dikaji apakah pasien pernah menderita penyakit seperti ISPA, TBC paru, trauma. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya faktor predisposisi. Yang keempat, kepala, yaitu tidak ada kelainan. Untuk mata, konjungtivanisa anemis. Yang kelima, hidung. Jika sesak, ada pernapasan cuping hidung paru. Yang pertama ada inspeksi, yaitu pengembangan paru berat dan tidak simetris daerah yang terkena penggunaan otot bantu napas. Untuk auskultasinya bisa terdengar ronhi, palpasinya adanya nyeri tekan, peningkatan vokal vermitus pada paru-paru, perkusinya peka bila ada cairan, normalnya timpani. Nah, yang keenam ada jantung. Jika tidak ada kelainan, maka tidak ada gangguan. Yang ketujuh ada ekstremitas, sianosis, turgor berkurang jika dehidrasi, kelemahan. Diagnosa keperawatan. Menurut Nur Arif tahun 2015, diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada anak dengan masalah pneumonia. Yang pertama ada ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan mukus berlebihan yang ditandai dengan jumlah sputum dalam jumlah yang berlebihan. Deep dyspnea, cyanosis, suara nafas tambahan atau ronki. Yang kedua ada ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan keletihan otot pernafasan yang ditandai dengan deep dyspnea, penggunaan otot bantu pernafasan cuping hidung. Yang ketiga ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan perubahan membran alveolar kapiler yang ditandai dengan dyspnea saat istirahat, dyspnea saat aktivitas ringan, dan juga cyanosis. Dan yang keempat ada ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan diet kurang yang ditandai dengan ketidakmampuan menelan makanan. Membran mukosa pucat, penurunan berat badan selama dalam perawatan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen yang ditandai dengan dyspnea setelah beraktivitas keletihan. Ketidaknyamanan setelah beraktivitas, defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang sumber pengetahuan yang ditandai dengan ibu keluarga mengatakan tidak mengetahui penyakit yang diderita pasien, cara penularan, faktor resiko, tanda dan gejala, penanganan, dan cara pencegahannya. Intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan merupakan tahap ketiga dalam proses keperawatan, di mana pada tahap ini perawat menentukan suatu rancangan yang akan diberikan pada pasien sesuai dengan masalah yang dialami pasien setelah pengkajian dan perumusan diagnosa. Menurut Moorhead tahun 2013, intervensi keperawatan yang ditetapkan pada anak dengan kasus pneumonia adalah yang pertama diagnosa keperawatannya,
bersihan jalan nafas berhubungan dengan mukus berlebihan. NOC-nya status pernafasan, kepatenan jalan nafas, definisi saluran trakebronkial yang terbuka, dan lanser untuk pertukaran udara. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, pasien dapat meningkatkan status pernafasan yang adekuat meningkat dari skala 2 atau cukup menjadi skala 4 atau ringan dengan kriteria hasil intervensi NIC. Manajemen jalan nafas. Yang pertama ada monitor status pernafasan dan respirasi sebagaimana mestinya. Yang kedua ada posisikan pasien semi-Fowler atau posisi Fowler. Yang ketiga ada observasi kecepatan, irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas. Yang keempat ada auskultasi suara nafas. Yang kelima lakukan fisioterapi dada sebagaimana mestinya. Lanjutan NOC. Yang pertama, frekuensi pernapasan normal 30-50 kali per menit, irama pernafasan normal atau teratur, kemampuan untuk mengeluarkan sekret pasien dapat melakukan batuk efektif jika memungkinkan. Yang keempat, tidak ada suara nafas tambahan seperti ronki, wheezing, dan mengi. Dan yang kelima, tidak ada penggunaan otot bantu nafas, tidak adanya retraksi dinding dada. Dan yang keenam, tidak ada batuk. Keterangan 1 sangat berat, 2 berat, 3 cukup, 4 ringan, 5 tidak ada. Lanjutan NOC yang ketujuh, ajarkan melakukan batuk efektif. Yang kedelapan, ajarkan pasien dan keluarga mengenai penggunaan perangkat oksigen yang memudahkan mobilitas. Yang kedua, diagnosa keperawatannya yaitu ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan keletihan otot pernafasan dan status pernafasan, definisi proses keluar masuknya udara ke paru-paru serta pertukaran karbon dioksida dan oksigen di alveoli setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam. Status pernafasan yang adekuat meningkat dari skala 2 atau berat menjadi 5 atau ringan dengan kriteria hasil. Yang pertama, frekuensi pernafasannya normal, yaitu 30 sampai 50 kali per menit. Yang kedua, irama pernafasannya normal atau teratur. Yang ketiga, suara auskultasi nafas normal atau vesikuler. Yang keempat, kepatenan jalan nafas. Yang kelima, tidak ada penggunaan otot bantu nafas atau tidak ada retraksi dinding dada. Yang keenam, tidak ada pernafasan cuping hidung. Keterangannya yang deviasi berat dari kisaran normal, 2 deviasi yang cukup berat dari kisaran normal, 3 deviasi yang sedang dari kisaran normal, yang keempat deviasi ringan dari kisaran normal, yang kelima tidak ada deviasi yang cukup berat dari kisaran normal. Selanjutnya, manajemen jalan nafas. Yang pertama, posisikan pasien semi-Fowler atau posisi Fowler manajemen pernafasan. Yang kedua, observasi kecepatan, irama, kedalaman, dan kesulitan bernafas. Ketiga, observasi pergerakan dada, kesimetrisan dada, penggunaan otot-otot bantu nafas, dan retraksi pada dinding dada. Yang keempat, auskultasi suara nafas terapi oksigen. Yang kelima, kolaborasi pemberian oksigen. Yang keenam, monitor aliran oksigen. Yang ketujuh, ajarkan pasien dan keluarga mengenai penggunaan perangkat oksigen yang memudahkan mobilitas. C, yaitu gangguan pertukaran gas yang berhubungan dengan perubahan membran alveolar kapiler. Status pernafasan, pertukaran gas, definisi pertukaran karbon dioksida dan oksigen di alveoli untuk mempertahankan konsentrasi darah arteri setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam. Status pernafasan, yaitu pertukaran gas yang adekuat meningkat dari skala 2 atau berat menjadi 4 atau ringan. Dengan kriteria hasil, yang pertama tidak dyspnea saat istirahat, yang kedua tidak dyspnea saat aktivitas ringan, dan yang terakhir tidak cyanosis, yaitu kulit tampak normal atau tidak kebiruan. Keterangan 1 sangat berat, 2 berat, 3 cukup, 4 ringan, 5 tidak ada. Monitor pernafasan, 1 monitor kecepatan, irama, kedalaman, dan kesulitan bernapas, terapi oksigen. Yang kedua, pertahankan kepatenan jalan nafas. Ketiga, observasi adanya suara napas tambahan.
Keempat, kolaborasi pemberian oksigen. 5, ajarkan pasien dan keluarga mengenai penggunaan perangkat oksigen yang memudahkan mobilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sofi Norma Susanti. Silahkan Kak untuk dijelaskan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Kak Eka Nastikati. Yang D yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan asupan diet kurang. Status nutrisi, asupan nutrisi. Definisi, asupan gizi untuk memenuhi kebutuhan metabolik setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3 kali 24 jam. Pasien dapat meningkatkan status nutrisi yang adekuat dari skala 2 atau sedikit adekuat menjadi skala 3 atau cukup adekuat dengan kriteria hasil. Yang pertama yaitu asupan kalori adekuat, yang kedua asupan protein adekuat, yang ketiga asupan zat besi adekuat. Keterangan yang pertama sangat berat, yang kedua berat, yang ketiga cukup, yang keempat ringan, yang kelima tidak ada. Selanjutnya yaitu manajemen nutrisi. Yang pertama, observasi dan catat asuhan pasien atau cair dan padat. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang optimal pada saat mengkonsumsi makanan, misalnya bersih, santai, dan bebas dari bau yang menyengat. Yang ketiga, monitor kalori dan asupan makanan. Yang keempat, atur diet yang diperlukan atau menyediakan makanan protein tinggi, menambah atau mengurangi kalori, vitamin, mineral, atau suplemen. Yang kelima, kolaborasi pemberian obat-obatan sebelum makan. Contoh obat anti nyeri. Yang keenam, ajarkan pasien dan keluarga cara mengakses program-program gizi komunitas. Misalnya, perempuan, bayi, dan anak. Next, Kak. Yang kelima yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Toleransi terhadap aktivitas. Definisi, respon fisiologis terhadap pergerakan yang memerlukan energi dalam aktivitas sehari-hari. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, 2 kali 24 jam, pasien dapat toleransi terhadap aktivitas meningkat dari skala 2 atau banyak terganggu menjadi 4 atau sedikit terganggu. Dengan kriteria hasil yang pertama, kemudahan bernapas ketika beraktivitas. Yang kedua, warna kulit tidak pucat. Yang ketiga, kemudahan dalam melakukan ADL. Keterangannya yang pertama yaitu sangat terganggu. Yang kedua, banyak terganggu. Yang ketiga, cukup terganggu. Yang keempat, sedikit terganggu. Yang kelima, tidak terganggu. Selanjutnya yaitu manajemen energi. Yang pertama, observasi sistem kardiorespirasi pasien selama kegiatan atau misalnya takikardi, distripnia, dyspnea. Yang kedua, monitor lokasi dan sumber ketidaknyamanan atau nyeri yang dialami pasien selama aktivitas. Yang ketiga, lakukan rem aktif atau pasif. Yang keempat, lakukan terapi non-farmakologis atau terapi musik. Yang kelima yaitu kolaborasi pemberian terapi farmakologis untuk mengurangi kelelahan. Yang keenam, beri penyuluhan kepada keluarga dan pasien tentang nutrisi yang baik dan istirahat yang adekuat. Yang selanjutnya yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurang sumber pengetahuan. Pengetahuan adalah manajemen pneumonia. Definisi, tingkat pemahaman yang disampaikan tentang pneumonia, pengobatannya dan pencegahan komplikasinya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 30-40 menit. Pasien dan keluarga dapat meningkatkan pengetahuan tentang manajemen pneumonia. Meningkat dari skala 2 atau pengetahuan terbatas menjadi skala 4 atau pengetahuan banyak dengan kriteria hasil. Yang pertama, mengetahui tentang penyakit. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab atau dapat menyebutkan penyebab. Yang ketiga yaitu mengetahui faktor resiko kekambuhan atau dapat menyebabkan faktor resiko. Yang keempat, mengetahui tanda dan gejala penyakit dan kekambuhan penyakit atau dapat menyebabkan tanda dan gejala. Keterangan yang pertama, tidak ada pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan terbatas. Yang ketiga, pengetahuan sedang. Yang keempat, pengetahuan banyak.
Selanjutnya yaitu pengajaran proses penyakit. Yang pertama, kaji tingkat pengetahuan tentang proses penyakit. Yang kedua, jelaskan tentang penyakit. Yang ketiga, jelaskan tanda dan gejala. Yang keempat, jelaskan tentang penyebab. Yang kelima, jelaskan tentang cara penularan. Yang keenam, jelaskan tentang cara penanganan. Yang tujuh, jelaskan tentang cara pencegahan. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok pneumonia. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri tentang pneumonia. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan menulis di room chat atau menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mudawama. Izin bertanya ya Kak, apa yang terjadi jika perawatan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. apa yang terjadi jika perawatan pada penyakit pneumonia tidak benar atau tidak tepat? Mohon dijelaskan ya Kak. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa yang terjadi jika perawatan pneumonia tidak benar. Jika perawatan tidak benar, pneumonia dapat mengakibatkan komplikasi seperti kesulitan bernafas, infeksi aliran darah, penumpukan cairan atau nanah di dalam atau di sekitar paru, dan menyebabkan kematian. Gimana Kak Siti Mudawama, apakah sudah jelas dengan jawaban yang saya jawab? Belum, bisa diulang sekali lagi Kak? Baik Kak. Jawabannya adalah jika perawatan tidak benar, pneumonia dapat mengakibatkan komplikasi seperti kesulitan bernafas, infeksi aliran darah, penumpukan cairan atau nanah di dalam atau di sekitar paru, dan itu akan menyebabkan kematian. Apakah sudah jelas Kak? Apa perlu diulangi lagi? Sudah tidak Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Kak Muda. Terima kasih. Dengan terjawabnya pertanyaan tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.